Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Semangat menjalani kehidupan karena Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Itu yang dijanjikan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga. Melalui kesempatan ini, mari kita belajar dari kitab Injil Yohanes pasal 18 ayat 38b sampai pasal 19 ayat 16a. Dalam sorotan tema Raja yang tersalib. Ini adalah topik yang menarik saudara sekalian, sebab biasanya kita memahami raja itu disanjung, dimuliakan, tapi kali ini kita akan bahas tentang raja yang tersalib. Sebelum kita membahas bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Bapa, sumber hikmat, kami datang menyembah Engkau. Kami muliakan nama-Mu, sebab Engkaulah pemelihara kehidupan kami. Saat ini kami anak-anak-Mu mau belajar dari firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh memahami kebenaran firman-Mu dan dapat melaksanakan itu di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kami menyambut pewartaan firman saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, mari kita membaca Yohanes pasal 18 ayat 38b sampai pasal 19 ayat 16a. Judul bacaan kita, Yesus dihukum mati. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan, mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukan sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litos Trotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu."
Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti paham apa yang namanya raja. Raja itu dia punya kedudukan yang tinggi. Raja itu disanjung. Raja itu dihormati. Raja itu dilayani. Ada banyak orang di sekitarnya dan semuanya berusaha menyenangkan raja, melayani raja sebaik mungkin. Raja punya pelayan, raja punya tentara, raja punya kerajaan yang besar, raja duduk di takhta. Nah, salib adalah tempat hukuman bagi penjahat kelas kakap waktu itu. Jadi orang yang melakukan kejahatan yang berat, hukumannya adalah disalib. Dan salib juga adalah tempat hukuman bagi orang yang memberontak melawan pemerintah Romawi di kala itu. Menarik saudara sekalian, tema kita saat ini, raja yang tersalib. Ini adalah sesuatu yang ironis. Raja itu seharusnya dihormati, raja itu seharusnya dilayani. Lalu mengapa disebut raja yang tersalib? Nah, Anda pasti penasaran dengan hal ini. Mari kita gali bersama bagian Alkitab ini. Yohanes pasal 18 ayat 38 sampai Yohanes pasal 19 ayat 16a. Saudara, ketika Pilatus memeriksa Yesus, salah satu pertanyaan Pilatus, jadi engkau adalah raja? Pertanyaan ini dicatat di dalam pasal 18 ayat 37. Yesus tidak membantahnya. Yesus tidak membantahnya ketika Pilatus mengatakan, jadi engkau adalah raja. Yesus tidak membantah kalimat ini. Yesus malah menegaskan, aku dilahirkan untuk itu. Itu berarti Yesus adalah raja. Tetapi raja yang dimaksud oleh Yesus bukanlah raja dalam pengertian politis. Raja yang dimaksud adalah raja dari kerajaan yang dia pimpin, yaitu kerajaan sorga, kerajaan Allah, kerajaan yang penuh dengan kebenaran. Nah, pemahaman ini yang tidak dipahami oleh Pilatus dan orang-orang di zaman itu. Mereka berpikir, sebutan raja itu dalam pengertian politis, seorang yang terhormat, seorang yang selalu dilayani, seorang yang punya kedudukan yang tertinggi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yesus tidak membantah ketika Pilatus mengatakan, jadi engkau adalah seorang raja. Yesus menegaskan, benar, dia dilahirkan sebagai raja. Dan jawaban Yesus itu tercatat di dalam pasal 18 ayat 37. Nah, Pilatus sebagai gubernur di zaman itu yang memeriksa Yesus tidak mendapati kesalahan apapun pada Yesus. Dalam perikop bacaan kita saat ini, 3 kali Pilatus mengatakan, aku tidak mendapati kesalahan apapun. Kesalahan apapun pada Yesus. Nah, itu dicatat di dalam pasal 18 ayat 38b, pasal 19 ayat 4, dan ayat yang ke-6. Di dalam ayat yang ke-12, Pilatus berusaha membebaskan Yesus. Sebab siapapun manusia, kalau dia mendapati orang itu tidak bersalah, dia pasti akan berusaha untuk membebaskannya. Tidak mungkin menghukum orang yang tidak bersalah. Karena itu dalam ayat yang ke-12, disebutkan di sana Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus. Jadi secara hukum, Yesus tidak bersalah. Pilatus bukan orang bodoh. Pilatus itu adalah orang yang terdidik. Dia paham tentang hukum yang berlaku di zaman itu. Yang bersalah pas dihukum, yang tidak bersalah tidak mungkin dihukum. Nah, Pilatus telah memeriksa Yesus dan dia menemukan ternyata Yesus tidak bersalah. Tidak bersalah 3 kali. Hal ini ditegaskan oleh Pilatus. Kemudian Pilatus yang berusaha membebaskan Yesus,
dia mencari cara bagaimana caranya supaya Yesus itu dibebaskan. Pada akhirnya Pilatus menempuh 4 langkah ini. Yang pertama, mari kita lihat ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Apa yang dilakukan oleh Pilatus di sini? Disebutkan di sini Pilatus menyesahnya. Artinya Pilatus menyiksa Yesus, menganiaya Yesus. Itu yang dilakukan oleh Pilatus. Lalu prajurit-prajurit yang diperintahkannya mengolok-olok Yesus, menghina Yesus. Saudara, mengapa Yesus disiksa? Mengapa Yesus dianiaya? Mengapa Yesus diolok-olok? Mengapa Yesus dihinakan? Apa sesungguhnya tujuan dari semuanya ini? Pilatus secara sadar melakukan itu agar orang-orang menaruh belas kasihan pada Yesus. Yesus telah disiksanya, dan kita tahu bersama bahwa cambuk di zaman itu yang digunakan untuk menyiksa, ketika cambuk itu mengenai tubuh seseorang, kulit orang itu terkelupas, terbawa dengan ujung cambuk itu. Sebab di ujung cambuk itu ada pengait yang secara sadar dipasang agar orang yang dicambuk mengalami penderitaan yang serius. Pilatus melakukan itu. Para prajuritnya mengolok-olok Yesus, menghina Yesus, supaya orang-orang yang mendakwa Yesus, yang mengharapkan Yesus disalibkan, itu menaruh belas kasihan karena Yesus telah diperlakukan secara kejam. Yesus telah disiksa oleh prajurit-prajurit Romawi yang berkuasa kala itu. Yang kedua, perhatikan ayat 4. Di sini Pilatus mencoba mempengaruhi opini publik dengan mengatakan dirinya telah memeriksa dan tidak mendapati kesalahannya. Ini yang dilakukan oleh Pilatus, mencoba mempengaruhi opini publik agar semua orang tahu bahwa Yesus ini tidak melakukan kesalahan. Yang ketiga, perhatikan ayat 5 dari pasal 19. Di sini diperlihatkan kondisi Yesus yang mengenaskan sehingga Pilatus mengucapkan kalimat ini, lihatlah manusia itu. Lihatlah manusia itu dalam kondisi tubuh yang mengenaskan, bermahkotakan duri. Pilatus mengajak orang-orang di sekitarnya untuk melihat Yesus, betapa mengenaskannya dia, betapa siksanya dia setelah dia dicambuk, setelah dia dianiaya. Jadi Pilatus berharap orang-orang Yahudi mengasihaninya. Yang keempat, perhatikan ayat 15 dari pasal 19. Haruskah aku menyalibkan rajamu? Pilatus sengaja menyebut Yesus raja dengan harapan orang Yahudi membebaskan Yesus dari tuduhan mereka. Saudara, mengapa penginjil Yohanes mengangkat cerita ini bagi kita? Kitab Injil Yohanes adalah kitab yang ditulis di tahun 90 Masehi. Ditulis untuk meyakinkan bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah, dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah sesungguhnya tujuan Yohanes menulis kitab Injilnya. Karena itu, dalam cerita ini Yohanes menunjukkan 4 hal. Yang pertama, harap ini diperhatikan baik-baik. Ada 4 hal sesungguhnya yang ditunjukkan oleh Yohanes melalui cerita ini. Dan 4 hal ini sangat penting untuk mendapat perhatian kita. Agar kita semakin beriman kepada Yesus sebagai Mesias, sebagai anak Allah yang hidup. Yang pertama, digambarkan di sini Yesus sebagai Mesias yang menderita. Ya, Yesus sebagai Mesias yang menderita. Dan itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya pasal 53. Yang kedua, Yesus sebagai Raja tidak bersalah. Orang yang menguasai hukum Romawi kala itu, yang paham bagaimana memeriksa orang, yang bisa memastikan orang itu bersalah dihukum, ataukah orang itu benar dan harus dibebaskan. Itulah Pilatus. Dia telah menjalankan tugasnya dengan baik. Dan pada akhirnya dia menyimpulkan Yesus tidak bersalah. Yang ketiga, Yesus disebut oleh orang Yahudi dalam ayat 7 sebagai anak Allah. Ya, orang Yahudi menyebut Yesus di sini dalam ayat yang ke-7 sebagai anak Allah. Dan ini sinkron dengan tujuan
ditulisnya kitab Injil Yohanes, yaitu meyakinkan pembaca bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yang keempat, dari perikop yang kita baca saat ini, kita mengerti Yesus ditolak oleh bangsanya sendiri. Bukan bangsa lain yang menolak Yesus. Yesus ditolak oleh bangsanya sendiri. Saudara, sebuah pertanyaan besar bagi kita sekarang adalah, mengapa Yesus menjalani penderitaan itu? Bukankah Yesus punya kuasa untuk melawan orang-orang yang menyiksanya? Mengapa Yesus tidak menggunakan kuasanya? Mengapa Yesus menjalani penderitaan itu dengan ikhlas? Mengapa, saudara sekalian? Mengapa? Saya mengajak kita untuk menengok ke belakang ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Apa yang Yesus katakan di sana? Apa yang terjadi di Taman Getsemani? Saya mengajak kita membuka Markus pasal 14 ayat 34 sampai ayat yang ke-36. Saya akan bacakan bagi kita semua. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Sebagai manusia biasa, Yesus berdoa kepada Bapa di surga, sekiranya mungkin, ambillah cawan ini daripadaku. Cawan yang dimaksud adalah cawan penderitaan. Ya. Jadi Yesus meminta kepada Bapa di surga agar penderitaan itu tidak dia jalani. Agar kesengsaraan itu tidak dia jalani. Jadi Yesus sebagai manusia mengalami ketakutan yang luar biasa jika dia menjalani kesengsaraan itu. Tetapi perhatikan kalimat akhir yang dia ucapkan. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Sebagai manusia, Yesus mengalami kengerian yang hebat menghadapi kesengsaraan dan kematian. Itu sesuatu yang wajar. Sebagai manusia, kita begitu. Tetapi, sebagai orang yang menjalankan misi Allah, mengemban misi Allah di dunia ini, Yesus tunduk pada kehendak Allah. Dia taat sepenuhnya kepada Allah ketika dia berkata, janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Nah, jika kita melihat kitab Injil Yohanes, di dalam Yohanes 18 ayat 11, di sana Yesus mengatakan, dia harus minum cawan yang diberikan oleh Bapa. Ya. Cawan ini adalah simbol penderitaan. Sebab cawan ini adalah cawan yang digunakan untuk menampung darah yang menetes dari anak domba yang dijadikan korban penghapus dosa. Jadi ada kengerian yang hebat di situ, di mana Yesus pada akhirnya harus meminum cawan itu. Yesus harus menjalani penderitaan itu. Yesus harus kehilangan nyawanya. Inilah ketaatan Yesus. Jadi mengapa dia menjalani penderitaan itu? Karena ketaatannya kepada Allah. Nubuat tentang dirinya harus digenapi. Dan itu dapat kita baca di dalam Yesaya pasal 53 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagi kita semua. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Saudara, mengerikan sekali jalan hidup dari Yesus. Dia adalah hamba yang menderita, yang telah dinubuatkan oleh
Nabi Yesaya pada abad ke-8 sebelum Masehi. Digambarkan di sini, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ya, kita ini sesat seperti domba, masing-masing kita mengikuti jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi Yesus harus menjalani kesengsaraan itu. Yesus harus mengalami kematian. Segala kejahatan kita ditimpakan pada Yesus, ya. Sebab kejahatan itu adalah dosa dan upah dosa adalah maut. Itu ditimpakan pada Yesus. Dia menanggung kesengsaraan itu demi keselamatan kita. Ini sudah dibuatkan oleh Nabi Yesaya dan Yesus harus menggenapinya. Jalan sengsara, via dolorosa, harus dilalui oleh Yesus. Yesus adalah korban penghapus dosa. Dia korbankan dirinya demi keselamatan kita. Upah dosa adalah maut. Maut itu ditimpakan kepada Yesus agar kita bebas dari maut. Perhatikan ayat 5 dari Yesaya pasal 53. Di sini disebutkan, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Ya. Yesus tahu itu, Yesus paham itu. Nabi Yesaya telah bernubuat tentang dirinya. Itulah sebabnya Yesus tidak membalas ketika dia diperlakukan tidak manusiawi. Yesus tidak membalas ketika dia dianiaya. Yesus tidak menggunakan kuasanya untuk melepaskan diri. Ketika dia dipaksa pikul salib, Yesus tidak menggunakan kuasanya untuk lolos dari penderitaan itu. Mengapa? Karena dia tahu dia harus menggenapi nubuatan Nabi Yesaya. Dia tahu dia harus menjalankan misi Allah. Dia tahu dia adalah korban penghapus dosa demi keselamatan manusia. Inilah jalan yang ditempuh oleh Yesus. Demi kita, dia menjalani kesengsaraan itu. Saudara, sungguh luar biasa kasih Yesus bagi kita. Dia berbelas kasihan bagi kita. Dan karena itu dia minta kita menjalani kehidupan dalam belas kasihan satu sama lain. Perhatikanlah Matius pasal 9 ayat yang ke-13. Di sana Yesus dengan tegas mengatakan, yang ku kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Persembahan itu ada di tempat ibadah. Dan banyak orang memahami persembahan itu sangat penting. Tetapi bagi Tuhan ada yang jauh lebih penting dari itu, yaitu belas kasihan. Apa artinya persembahanmu? Apa artinya ibadahmu jika engkau menjalani kehidupan tidak ada belas kasihan? Jumpa orang buang muka. Dengan tetangga tidak saling bicara. Dengan orang-orang dalam rumah ada kebencian yang hebat. Jika itu engkau jalani kehidupan yang seperti itu, ibadahmu tidak ada artinya, persembahanmu tidak ada artinya. Allah kita adalah Allah yang berbelas kasihan dan dia menghendaki kita menjalani kehidupan dalam belas kasihan. Sampai di sini, apa pelajaran yang dapat kita petik? Saya mencatat ada 4 pelajaran yang sangat penting bagi kita. Yang dapat kita petik dari teks bacaan kita saat ini. Yohanes pasal 18 ayat 38b sampai Yohanes pasal 19 ayat 16a. Nah, apa saja itu? Perhatikan satu persatu. Yang pertama, ketaatan dan keikhlasan. Itu yang dapat kita pelajari dari bacaan kita saat ini. Soal ketaatan Yesus, soal keikhlasan Yesus. Ya. Dia ikhlas menjalani semuanya itu. Sekalipun dia mengalami penderitaan, demi ketaatannya pada Allah, dia ikhlas menjalani itu. Ada banyak orang yang taat, tetapi dia tidak mau ikhlas. Ketika dia disakiti, dia tidak ikhlas. Ketika batinnya dilukai, dia tidak ikhlas. Dia tidak mau mengikuti teladan Yesus. Ketika diperlakukan tidak manusiawi, Yesus menjalaninya dengan ikhlas karena ketaatannya kepada Allah. Bertumbuhlah sebagai pribadi yang taat dan ikhlas. Itu pelajaran pertama yang dapat kita petik dari bacaan kita saat ini. Yang kedua, tidak ada mahkota tanpa salib. Ya, tidak ada mahkota tanpa salib. Yesus mendapatkan kemuliaannya setelah melewati jalan salib. Setelah melewati via dolorosa.
menjadi pengikut Yesus harus seperti itu. Punya mentalitas yang kuat, mentalitas yang tangguh ketika diperhadapkan dengan pergumulan kehidupan. Jangan lari dari masalah. Belajarlah memikul salib. Belajarlah menghadapi masalah. Agar engkau bertumbuh menjadi pribadi yang tangguh, yang kuat di hadapan Tuhan. Tanpa mentalitas mau belajar menghadapi masalah, kita tidak mungkin bertumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Yang ketiga, Yesus menderita demi kasih-Nya bagi kita. Dia menjadi juru selamat kita. Kutuk dosa ditimpakan kepadanya dan Dia menanggungnya walau perih rasanya. Yesus sangat mengasihi kita. Dia ikhlaskan dirinya mengalami kesengsaraan demi keselamatan kita. Itulah Yesus. Dan karena Dia mengasihi kita, Dia menghendaki kita hidup di dalam kasih-Nya. Yang keempat, kebenaran bisa dikalahkan oleh suara terbanyak. Ya, kebenaran bisa dikalahkan oleh suara yang terbanyak. Dalam proses penyaliban Yesus, Pilatus yang menegaskan sebanyak 3 kali bahwa Yesus tidak bersalah. Kebenaran yang disampaikan oleh Pilatus dikalahkan oleh suara yang terbanyak. Sekalipun demikian, saudara sekalian, sekalipun kebenaran saat itu dikalahkan, tetapi kebenaran tidak bisa mati. Kebenaran bisa dikalahkan, tetapi kebenaran tidak bisa mati. Kebenaran itu pada akhirnya bertunas. Yesus yang mati itu dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga, Dia bangkit dari kematiannya. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Dia benar-benar Raja. Raja yang sesungguhnya, raja yang lebih hebat dari raja-raja yang ada di dunia ini. Tidak ada raja di dunia ini yang dapat mengalahkan maut, yang dapat bangkit dari kematiannya. Hanya Yesus yang dapat melakukan itu. Sampai di sini jelas bagi kita. Yesus raja yang tersalib. Tetapi kemudian Yesus menjadi raja di atas segala raja. Raja yang dimuliakan, baik di sorga maupun di bumi. Di minggu sengsara ini, mari kita belajar dari Yesus. Belajar untuk taat dan ikhlas. Belajar untuk menanggung penderitaan. Belajar untuk mengasihi semua orang. Belajar untuk berpihak pada kebenaran, sekalipun jalan itu sunyi dan berliku. Selamat menghayati minggu sengsara. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.